Iya, selamat siang Bapak Ibu hebat. Berjumpa dengan saya Fian Baris Sobrete, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memberikan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif berbagi praktik baik pada Dewan Guru SMA PGRI 1 Saparua. Ya, di sini pengantar saya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif pada program guru penggerak, mencerahkan pemahaman dan perspektif pengontrol menjadi fasilitator dalam membangun iklim belajar yang positif dan berpihak pada murid. Materi pada modul 1.4 sangat membantu dalam menerapkan budaya positif di sekolah, terutama berkaitan dengan murid. Ya, budaya positif menjadi gerbang menuju transformasi sekolah. Seorang guru sangatlah berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selama ini mungkin sebagai guru kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai dengan apa yang kita mau, sehingga terjadi adalah guru sering memberikan hukuman jika murid melakukan kesalahan. Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, di sini ada 6 cakupan. 6 cakupan yaitu perubahan paradigma stimulus yang pertama, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan perubahan paradigma stimulus. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dengan merubah paradigma tentang dunia pendidikan yang dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada warga sekolah. Maka kita akan mampu membuat perubahan di sekolah. Yang berikut itu disiplin positif. Kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Dan yang berikut, disiplin positif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman dan penghargaan yang bersifat eksternal. Disiplin positif, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
yang berikut itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tadi saya sudah duduk dengan siswa untuk berkesepakatan untuk membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau kita masuk ke kelas, nanti kalau semester baru, itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas untuk siswa agar siswa tidak melanggar aturan tersebut. Jadi dibuat oleh siswa sendiri, dan siswa sendiri yang melanggar aturan tersebut, maka dia akan bertanggungnya sendiri. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi contoh bentuk positif, kalau kita meminta siswa untuk tulis keyakinan kelas, kalau siswa bilang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita ambil kata positif, yaitu kalau jangan membuang sampah dalam kelas, berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa? Itu siswa sendiri. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah hal fundamental yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut bilang dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, kekuasaan atau power. Lima posisi kontrol Dian Gosen. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik, jika seorang siswa selalu datang terlambat sehingga jarang mengikuti jam pelajaran Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah yang mengizinkan siswa untuk mengikuti pelajaran, ataukah Bapak Ibu langsung memberi hukuman, atau Bapak Ibu langsung memaafkan siswa tersebut dan mengizinkan dia untuk mengikuti pelajaran? Ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Dian Gosen 2024.
Nah, langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini menstabilkan identitas kalimat yang bisa digunakan. Ini kalau anak yang berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Kalau kita berbicara dengan siswa, kita bisa menggunakan kalimat yang seperti ini, Bapak Ibu, kalau anak ada yang salah. Dan kita panggil dan berbicara dengan anak tersebut. Yang berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Terus, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang berikut, kita bisa menyelesaikan. Terus, Bapak Ibu tidak terdiam mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini kata-kata ini yang kita pakai untuk berbicara dengan siswa ketika siswa berbuat salah atau siswa membuat pelanggaran dalam kelas. Jadi kita bisa membuat kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu manusiawi, memang kita tidak berbuat salah. Kita bisa berbicara itu kepada siswa. Nah, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak buat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan kita adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa digunakan yaitu ibu atau bapak salut terhadap kamu karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini. Kalau itu yang dia buat kesalahan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau dia ada memarahi teman atau memukul teman, kita bisa menggunakan kata seperti ini. Jadi validasi tindakan yang salah. Yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti contoh siswa membela diri. Yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang berikut ini menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap pada fokus gambarannya.
Kalimat yang biasa digunakan ini menanyakan keyakinan keras yang tadi saya sudah bilang Bapak Ibu. Apakah Anda melakukan tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan keras yang telah kita sepakati? Nah, ini kalau yang kita sambung dari kata yang tadi, kalau kita anak berbuat salah, terus karena kita sudah membuat keyakinan keras Bapak Ibu, bisa kita tanyakan kepada siswa, apakah dengan melakukan tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, pasti dia teringat keyakinan kelas apa saja. Nah, pasti dia akan bilang, iya saya pernah, atau saya mengingat. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nah, yang tadi beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, jadi kalau dia melanggarnya, sanksinya apa? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk siswa. Nah, yang bagian penghujung ini penting bagi kita peserta didik untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah lewat disiplin positif agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Untuk bisa mencapai hal ini, peran guru sangat sentral dalam proses tersebut. Maka penerapan disiplin positif melalui perubahan paradigma stimulus, disiplin positif, keyakinan keras, penumpuan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi menjadi penting dikuasai oleh setiap pendidik. Jadi kita harus menguasai seperti ini segitiga restitusi. Ini kalau siswa membuat kesalahan, kita tidak langsung memarahi atau menegurnya di depan teman. Kita harus memanggilnya di kantor atau ruang guru untuk melakukan diskusi dengan siswa tersebut dan menanyakan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Jadi kita harus membuka wawasan siswa agar siswa dapat jujur bisa melakukan dengan keyakinan keras tersebut. Ya, dari materi yang saya bawakan tadi, apakah dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau saran? Saya persilakan. Mungkin dari Bapak Laturete mungkin ada. Iya ada, Bapak. Ini menyambung masalah kesepakatan kelas. Iya, keyakinan kelas ya. Iya, boleh keyakinan kelas, boleh kesepakatan kelas. Jadi sesuatu yang telah disepakati itu kan kesepakatan. Menyangkut masalah apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tidak inginkan itu terjadi. Kalau dalam kaitan dengan sebuah segitiga restitusi itu coba kalian bisa menjelaskan lebih rinci tentang itu kesepakatan kelas dalam kaitan dengan restitusi itu supaya siswa atau mungkin apakah sudah pernah dilakukan kesepakatan kelas juga dengan siswa konkret supaya kita bisa dapat memahami materi ini sangat baik, kita sangat memahami. Ya silakan, saya mungkin ya. Iya. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Bapak, yaitu segitiga restitusi ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang kita sudah sepakati dengan siswa, harus siswa dapat mengerti dan siswa dapat memahami
dan juga siswa harus dapat melakukan keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau siswa sudah melakukan kesalahan, kita harus menanyakan siswa, apakah Anda pernah melakukan kesalahan dengan keyakinan kelas kita atau melanggar aturan keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya kita harus, yang awalnya kita harus menghukum siswa. Kalau siswa terlambat ke sekolah kita harus menghukum. Itu menurut kita yang awal-awalnya. Jadi sekarang kita harus menggantinya dengan konsekuensi. Jadi kita harus memanggil siswa dan bertanya kepada dia apa kesalahan yang dia buat. Mengapa saya panggil anak tersebut ke ruangan? Jadi kita harus menanyakan dia apa kesalahan yang sudah dia buat. Nah, pasti dia tidak tahu. Kan siswa kan sudah melakukan kesalahan, tapi ujung-ujungnya dia bilang dia tidak melakukan kesalahan. Nah, dari akar permasalahan itu kita harus menggali siswa agar muncul kesalahan siswa, agar kita bisa tahu kesalahan siswa seperti apa. Nah, seperti seorang siswa mendapat nilai yang tinggi, saya kasih contoh, kalau seorang siswa mendapat nilai yang tinggi dan teman dia mendapat nilai yang rendah, terus dia bilang buat temannya, saya lebih pintar daripada kamu, dan siswa merasa dihina begitu, diejek, dan dia menangis. Nah, seperti itu kita harus memanggil siswa tersebut yang mengejek. Nah, nanti kita panggil, terus kita tanyakan kesalahannya di mana. Terus kita bilang tadi dengar di dalam kelas ada mengejek teman, sampai kenapa teman membuat salah. Seperti itu Bapak Ibu, sampai kita membuat salah, kita harus mencari akar permasalahannya seperti apa. Nah, otomatis dia akan jujur sendiri. Nah, dengan kesepakatan kelas itu kita membuat pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang harus menstabilkan identitas siswa. Nah, kita harus bilang buat siswa bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kita pernah berbuat salah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi segitiga restitusi itu segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Latu. Ada yang lain dari Bapak Ibu, mungkin ada saran? Iya Ibu Eva. Terima kasih Bapak Pian atas kesempatannya. Kita masih sama dengan Bapak ini mengenai keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini sama dengan keyakinan kelas atau keyakinan apa? Kesepakatan. Jadi sesuatu yang disepakati oleh dalam kelas. Tadi menurut penjelasan dari Bapak Pian kalau kita salah tangkap itu bahwa tadi siswa sedikit kesepakatan kelas, tak? Ya. Kalau siswa sering kesepakatan kelas, berarti siswa harus tahu atau dia sepakat apa-apa, dan ketemu guru ini belum tahu atau dia sepakat apa. Jadi harus bilang atau tempel itu bagaimana supaya ketemu guru ini tahu siswa itu sepakat apa. Iya Ibu. Ya, terima kasih. Saya memberikan apresiasi yang baik kepada Ibu. Yang kesepakatan kelas itu bukan saya saja yang memberikan kesepakatan kelas kepada siswa. Semua guru mata pelajaran harus mempunyai kesepakatan kelas. Semua guru wali kelas harus juga mempunyai kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Bukan saja kesepakatan kelas dari saya lalu paten pakai untuk sekolah. Jangan Ibu, masing-masing guru harus punya kesepakatan kelas. Seperti itu. Dan di Bapak Pian. Iya. Jadi Jadi 15 guru ada 15 kesepakatan di siswa. Boleh Ibu. mungkin itu maksudnya dari pertanyaan yang tadi saya
Iya, yang yang dibuat oleh siswa. disepakati oleh siswa. Yang disepakati oleh siswa. Bukan keinginan guru. Iya. Ya, Jadi bukan bisa juga dibuat oleh wali kelas. Wali kelas membuat kesepakatan kelas dengan siswa dan ditempelkan di depan kelas atau di belakang kelas atau buat spanduk. Kalau ada uang kelas, kita bisa buat spanduk dalam kesepakatan kelas tersebut. Terus guru mata pelajaran tidak lagi membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau wali kelas sudah buat, kita bisa pakai patokan dari wali kelas. Kalau kita untuk praktek, kalau untuk olahraga bisa juga sendiri karena dia punya konsekuensi yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup sampai 2 jadi maksudnya intinya bahwa kesepakatan kelas itu yang paling baik itu untuk menuju kepada segitiga restitusi itu. Lalu proses pelaksanaan disiplin positif Iya. itu sedih. Kalau menurut saya itu dari apa yang sudah disampaikan kesepakatan kelas itu memang betul guru hanya mengarahkan siswa. Iya. Tapi siswa yang mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Iya. Sebab kadang kalau guru itu mengambil keputusan membuat kesepakatan, siswa tidak setuju, saya realisasinya tidak akan terwujud. Iya, jadi semuanya siswa yang harus sepakati. Iya. Guru cuma tinggal mengarahkan. Guru menggerakkan. Nanti saya akan berikan cara membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi siswa minta siswa untuk tulis apa yang ingin dia tuliskan, apa yang ingin dia sampaikan, lalu dari tulisan siswa tersebut, nah kita ambil yang positif untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya mesti ajar ketemu dulu. Iya Ibu. Pengajaran baru. Iya. Pasti. Biasanya bagus. Iya Ibu. Bapak Ibu ini sangat bagus ya, ini sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Jadi begini Ibu, semua siswa harus tulis. Jadi kalau kita dapat 10 kesepakatan, 20 kesepakatan, kita harus tulis 20 kesepakatan. Jadi dari masing-masing siswa itu Ibu. Yang penting yang baik. Yang penting yang baik. Kalau yang sebaik atau tinggalkan. Saya Seperti itu. kemarin itu. Ya, Iya, jadi begini Bapak Ibu, kenapa harus ada segitiga? Kenapa harus ada segitiga restitusi? Nah, dari keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan dengan siswa bahwa siswa barangkali kan kita nanti panggil ke ruang guru atau ruangan tertentu untuk membicarakan dengan siswa. Jangan lupa materi-materinya di luar-luar. Anak itu kebanyakan anak merasa malu terhadap temannya, jadi kebanyakan dia lari. Dan kita datang baik-baik, nona nyom, atau ke ibu kantor mungkin ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan. Seperti itu. Nah nanti dari kesepakatan kelas, rapat bersama orang tua murid, kita akan sampaikan juga bahwa apa yang siswa sudah lakukan di sekolah, orang tua murid juga sudah tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? jadi tujuannya itu kalau ketika dia dipanggil itu pasti dia akan mengungkapkan alasan apa dia melakukan sesuatu. Iya. Lalu yang kedua, Jadi kita harus menggali. dia pasti akan terbuka karena dia juga merasa dihargai dan bahasa-bahasa yang dipakai tadi itu bahasa-bahasa mendukung Iya. pada suatu tindakan positif supaya siswa juga dia memahami kesadaran katong juga menerima, dia merasa bahwa katong menerima dan menghargai apa yang sudah dia lakukan. Iya, biar dia tidak merasa malu dengan temannya. Siapa? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, ya, Ibu.
Ibu. Ya, saya akan menutup kegiatan di siang hari ini. Sebelum saya menutup, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat pulang. Shalom. Ya, selamat pagi anak-anak.
proses pembelajaran dimulai. Jangan ribut, menghargai teman, dan jangan membuang sampah sembarangan. Kita akan mengubahnya ke hal yang positif. Jadi hal yang positif itu kita akan membuat keyakinan kelas dari kata-kata yang Anda tulis tadi, dan jangan melanggar keyakinan kelas itu. Nah, di sini hadir tepat waktu. Siapa yang bisa memberikan contoh kata positif? Hadir tepat waktu. Seperti apa? Kita membuat keyakinan kelas yaitu hadir tepat waktu. Yang pertama itu siswa apa? Kita akan mengubahnya dalam bentuk positif. Harus hadir ke kelas tepat waktu. Yang kedua, menghargai teman. Menghargai teman seperti apa? Contoh. Tidak boleh berperilaku sopan dan santun kepada sesama teman. Ya, yang ketiga, jangan ribut. Berarti suara di berperilaku sopan santun kepada teman dan itu pun juga kepada guru. Mengikuti pembelajaran dengan baik masuk juga di berperilaku sopan dan santun. Terus jangan membawa HP ke sekolah. Nah, ini kebanyakan ditemukan jadi di sini dilarang HP ke sekolah atau kelas. Nah, yang berikut menghargai teman sudah, tepat waktu sudah untuk pembelajaran ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas.
keyakinan